Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini bahwa setiap hati datang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi kami beroleh begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau bekerja dalam hidup kami dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami, menyatakan bahwa satu-satunya pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Biar setiap hati kami pagi hari ini Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang lama. Kami mau nyatakan Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku. Amin. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kami percaya Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau penolongku Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu Tuhan. Engkau setia atas hidup kami. Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Hidupku setiap hari kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami, sebab Tuhan Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkan hidupku. Biar setiap apa yang menjadi persembahan kami Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu. Ini setiap kami Bapa. Kau setia sampai akhir hidupku. Engkau satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan hidup kami ya Bapa. Oh, hanya Yesus Tuhan. Sebab itu ajar hati kami tetap setia, tetap percaya, tetap berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Ajar hati kami tetap Tuhan bergantung hanya di dalam Engkau.
Sebab kami tahu bahwa Tuhan Engkau selalu ada di dalam jalan-jalan hidup kami. Tuhan tidak pernah melewatkan setiap kami. Pertolongan-Mu selalu ada, mujizat-Mu masih tersedia bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab itu hati kami percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu. Engkau yang kuatkan setiap hati kami. Dasarku berharap, kami berserah. Kini aku berserah. Kami percaya bahwa rancangan yang Engkau sediakan bagi kami adalah rancangan yang terbaik. Sebab itu hati kami berserah penuh Tuhan. Kami nyatakan yang setia, amin, sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil kami yang teguh Tuhan. Kami berserah. Kini aku berserah hanya Yesus pada rancangan-Mu yang Engkau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku ikuti. Terima kasih Bapa. Setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Engkau yang pegang seluruh hidupku Tuhan. Pada yang mustahil bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah. Kini aku berserah. Ini setiap hidup kami Tuhan. Pada setiap keberadaan kami Tuhan. Bagiku. Engkau yang pakai setiap kami. Ikuti. Bagimu. Panggilan-Mu. Amin. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat.
Dan kami mau memulai semua aktivitas kami, biarlah mata iman kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah. Baik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan saudara, yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai 21, firman Tuhan berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita," ayat 20, "karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." 21, "Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Saudara yang terkasih, kita melihat di sini firman Tuhan berkata, ya, banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Ya, saudara, di sini Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Filipi. Ya, dia mengingatkan jemaat yang ada di Filipi ya untuk mereka itu mengejar ya keserupaan dengan Kristus ya, supaya mereka tidak terjebak dalam perkara-perkara duniawi. Ya, dan tentu saja memang ya tidak mudah untuk berjuang mencapai apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ya, tetapi ya memang ya kita harus memusatkan diri untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan itu. Dan kita melihat di sini ya Rasul Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Artinya apa? Ya, mereka itu ya hidup menjadi seteru itu musuh ya. Mereka itu hidup menjadi musuh ya salib Kristus. Mengapa dia berkata bahwa ada orang-orang yang hidup menjadi musuh salib Kristus? Artinya kalau kita ini menjadi ya kawan sekerjanya Tuhan, maka kita itu tentunya menjadi orang-orang yang juga mau diserupakan sama-sama seperti Kristus, yaitu dengan kita memikul salib. Orang-orang yang mengakui bahwa salib itu adalah ya kesempurnaan. Tetapi ada orang-orang yang hidup menjadi musuh salib Kristus ya, dan itu mereka itu siapa dan tanda-tandanya apa? Rasul Paulus berkata ya, dan kesudahan mereka itu ialah kebinasaan mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Orang-orang yang hidup menurut menjadi seteru atau musuhnya Kristus ya, musuh salib Kristus, adalah orang-orang yang hanya terus memikirkan perut ya, karena Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka itu aib mereka. Orang-orang ini suka melakukan dosa, ya banyak aib, tetapi mereka bangga dengan aib itu sehingga kemuliaan mereka itu aib mereka. Ya bahkan melakukan kecurangan demi perut asal bisa dapat makan, dapat uang. Mereka tidak peduli dengan Tuhan yang akan menghakimi kelak. Itu adalah orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Pikiran mereka itu ya semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Mereka tidak pernah berpikir untuk hidup ya mencari perkenanan Tuhan, tapi yang dilakukan hanya perkara-perkara duniawi. Hidup dalam kesombongan, mencari apa yang menurut mereka itu
ya sesuatu yang dapat memuaskan jiwa, perkara-perkara duniawi. Karena itu Rasul Paulus bilang ya, aku mengingatkan kepadamu, kunyatakan bahkan sekarang itu sambil menangis. Rasul Paulus itu menangis melihat ada orang-orang yang sekalipun menyebut diri mereka itu pengikut Kristus, tapi sesungguhnya mereka hidup menjadi seteru salib Kristus. Mereka hidup dengan dosa, mereka tidak pernah menghormati Tuhan, bahkan aib mereka itu kemuliaan mereka, pokoknya Tuhan mereka itu perut mereka. Ya, dan orang-orang seperti ini saudara, Rasul Paulus bilang mereka akan menemui kebinasaannya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Saudara, selama masih ada waktu, Tuhan berikan kita kesempatan hidup, bahkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Mari kita bertobat ya. Jangan hanya memikirkan perut. Jangan hanya terus memikirkan uang dan uang. Jangan hanya memikirkan ya perkara-perkara duniawi ini, apalagi kalau kita itu hanya hidup bagi dosa. Ada orang-orang yang terus hidup di dalam kenajisan, percabulan, kepahitan. Mari saudara, kita buang semua itu. Dan kita mau belajar hidup untuk kemuliaan dan untuk ya kebesaran nama Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak saudara, kita ini akan menjadi orang-orang yang menemui kebinasaan. Dikatakan di sana ya, mereka hanya mengejar perkara-perkara duniawi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka berpikir bahwa semua yang ada di dunia itu kekal, yang mereka harus dapatkan. Mereka lupa firman Tuhan berkata, kalau kita lihat ayat 20, ingat saudara, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga ya kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kewargaan kita sekarang ini adalah di dalam sorga. Jangan terlalu mengejar hal-hal yang duniawi sehingga kita lupa untuk melakukan perkara-perkara sorgawi. Kemarin seorang ibu menelpon saya, dia berkata, "Bu, saya baru kehilangan suami. Ya, suami saya meninggal mendadak sekali, tidak ada sakit. Saya hanya tinggalkan 30 menit saja, saya turun masak, saya naik ke kamar, dia sudah dipanggil Tuhan." Jadi dia berkata, "Aduh Bu, betul-betul ya orang itu kalau dipanggil Tuhan, saya melihat sendiri. Tidak ada tawar-menawar, lagi sehat, gak sakit. Ya tiba-tiba pulang dan ya kita gak bisa ngomong seandainya. Ya pokoknya ya memang benar-benar dia bilang bahwa itulah kedaulatan Tuhan." Dan ibu ini berkata, "Karena itu Bu Debbie, hari-hari saya ini mau saya pakai untuk melayani Tuhan Bu. Ya kita cari uang seberapa banyak, kita cari uang kita ya pada akhirnya toh kalau dipanggil saya itu melihat benar-benar gak peduli engkau lagi punya rencana apa, gak peduli engkau sedang punya bisnis apa, gak peduli usahamu sedang diberkati, gak peduli engkau sedang bahagia dengan keluargamu. Kalau waktunya kita pulang saudara. Ya bahkan tanpa peringatan terlebih dahulu. Karena itu mari kita hidup seolah-olah kita mau mati besok. Tapi bersyukurlah kita, kenapa dikatakan karena kewargaan kita ini adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga ya serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya karena Tuhan itu yang berdaulat dan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kewargaan kita bukanlah di dunia ini, tetapi kewargaan kita ada di sorga, maka mari kita mulai mengejar hal-hal yang ya sampai pada kekekalan. Jangan hanya mengejar hal-hal yang sampai di dunia ini saja, tapi kita mulai mengejar hal-hal yang sampai pada kekekalan. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Engkau yang sudah memilih kami. Dan ajar kami untuk menjadi orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan. Bukan menjadi seteru salib Kristus. Karena kami sudah melihat kebaikan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh berjuang, berlomba sampai pada garis akhir nanti. Kami tercatat sebagai warga kerajaan Allah kelak Tuhan. Ajar kami setia Bapa.
Terima kasih Tuhan, katakan bersama saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan, kami telah melihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku kami akan berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah memilih kami menjadi anak-Mu, sehingga kami tahu bahwa kewarganegaraan kami adalah warga sorga. Kewargaan kami bukan lagi di bumi ini, tetapi di sorga. Dan itu membuat satu keyakinan di hati kami. Kami mau mengejar hal-hal yang berbau, yang sampai pada kekekalan. Mata kami mau tertuju kepada panggilan Kristus, bukan hanya kepada perkara-perkara duniawi. Karena kami tahu satu saat ketika kami dipanggil oleh Tuhan, maka semuanya akan kami tinggalkan. Karena itu kami mau bekerja sekeras mungkin bagi kepentingan Tuhan, bagi melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus menyertai. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, yang mau sungguh-sungguh hidup berjuang bagi kebenaran-Mu. Kami tidak mau menjadi seteru salib Kristus, tapi kami mau menjadi anak-anak yang menurut kepada firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini akan kuliah, sekolah, bekerja, dimanapun mereka pergi Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan damai sejahtera-Mu ada di hati dan hidup kami. Juga bagi setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan, tekanan hidup, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau menjamah dan melawat Bapa setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut bekerja. Berkati yang berulang tahun, damai sejahtera sukacita yang penuh turun atas kehidupan mereka yang berulang tahun. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan sungguh-sungguh menjadi penghibur, Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban. Berkati juga setiap mereka yang ada di dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Biar Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Berkati bangsa negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh lembaga-lembaga negara. Kuduskan bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, bukalah hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.